Ya pemirsa, kasus child grooming masih kerap dianggap tabu oleh sejumlah masyarakat. Artis Aureli membuka mata agar kita lebih waspada dan untuk mengenal lebih dalam terkait child grooming. Kita sudah terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber, diantaranya Sani Budiantini Hermawan selaku psikolog anak remaja dan keluarga, serta Ciput Eka Purwanti, asisten deputi penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan kasus Kemen PPPA. Selamat petang, terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu. Ibu-ibu, terima kasih juga untuk menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Sebelumnya kami juga dapat informasi, ya selamat sore, selamat petang. Kami juga sudah berusaha mengundang artis Aureli Moremans, namun sayang sekali belum dapat bergabung dalam dialog malam hari ini. Kita mulai pertama ke Ibu Sani terlebih dahulu. Sebelum kita diskusi lebih jauh, Ibu Sani, sebelum saya mau tanya dahulu, mungkin ini juga istilah ini belum awam atau sering dijumpai begitu ya di kalangan masyarakat. Terkait apa sih child grooming tersebut, Bu Sani? Iya, child grooming itu yang tadi sudah disampaikan adalah tindakan manipulasi pada anak dengan cara pendekatan secara emosional, secara fisik gitu ya, mungkin dia membuat anak menjadi ada hubungan keeratan atau kedekatan dengan pelaku. Namun tujuannya ada hal lain, yaitu adalah adanya manipulasi seperti seksual atau mungkin di ujungnya nanti ada kekerasan fisik dan sebagainya. Jadi pendekatan yang dimaksud adalah di mana anak akhirnya tergantung secara emosional, tapi sebenarnya di ujungnya adalah target korban, yang dimana pelaku menargetkan korban itu menjadi satu objek dari tadi mungkin seksualitasnya seperti itu. Baik, Ibu Sani, sebelum kita ke Ibu Ciput begitu ya, sebetulnya apa sih yang membuat korban awalnya ini dapat terjebak dalam situasi child grooming ini? Apakah karena memang punya latar belakang yang akhirnya dalam tanda kutip tergoda di awal begitu, Ibu Sani? Iya, memang ini miris ya, karena sebenarnya kan pendekatannya soft approach. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu apa tujuan dari mendekati si anak itu, atau anak itu tidak merasa bahwa didekati ada tujuan tertentu gitu. Karena yang diterima kan manis-manis saja, dia bisa mau mendengarkan, mungkin perasaan anak tervalidasi, anak merasa nyaman karena ada yang memahami dia begitu. Karena si pelaku ini kan tidak melakukan tindakan negatifnya di awal, karena di awal itu sesuatu baik aja, karena tadi tujuannya ingin membuat si anak itu tergantung begitu. Nah, anak ini kan juga akhirnya menjadi nyaman dan akhirnya terus akan berkontak terus, berkomunikasi terus baik melalui online maupun offline dengan si pelaku. Nah, bahayanya lagi si pelaku ini biasanya melakukan kegiatan ini membuat anak tuh jadi punya rahasia sama dia. Jadi si pelaku juga melokalisir gitu ya lingkungan supaya anak itu tidak bercerita kepada yang lain. Nah, anak ini juga akhirnya merasa pelaku itu satu-satunya orang yang dia bisa andalkan untuk berbagi cerita, sharing masalah dan sebagainya. Nah, ini menjadi lebih bahaya lagi karena akhirnya tidak ada satupun orang yang tahu, karena anak sendiri menutupi komunikasi ini karena tadi merasa ini adalah suatu rahasia yang harus jaga begitu. Jadi korban atau calon korban ini seolah-olah terkunci begitu ya dengan situasi nyaman, dianggap ini rahasia, tidak boleh di-share. Tapi terkadang kerap kali begitu, tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan juga bahwa pelaku ini untuk child grooming ini kadang memang melakukan kebaikan-kebaikan servis begitu ya terhadap lingkungan korban juga, termasuk keluarga, orang tua, mungkin rekan-rekan, teman-temannya begitu ya, Bu Sani ya? Betul, sehingga akhirnya tidak ada yang curiga kan, baik mungkin juga orang tua tahu di awal tapi tidak curiga kan orang ini baik sekali begitu. Nah, dengan kasus ini yang terangkat, maka ini menjadi membuka mata kita semua gitu, bahwa kebaikan di awal itu kita juga harus tetap peka atau waspada apa sih tujuan sebenarnya begitu. Jadi ini kan terjadi kita nggak tahu pelaku itu bisa saja orang yang dekat dengan rumah kita, atau pintunya itu dari media sosial, atau windownya dari game online misalnya. Jadi pintu masuk orang tersebut bisa dari berbagai macam akses itu yang akhirnya
ya tadi kalaupun orang tua nggak tahu dari awal ataupun kalau tahu orang tua tidak curiga karena kebaikan yang dia berikan dan anak pun merasa tadi mungkin tersanjung, terpuji, tervalidasi sehingga anak pun tidak bisa di awal men-share hal negatif terhadap kepada orang tua terhadap pelaku karena dia merasa nyaman sudah ada orang yang merasa dekat dan nyaman tempat dia berbicara atau bercurhat begitu. Baik, jadi memang ini para pelaku maupun tidak ada kecurigaan begitu ya dari anggota keluarga, orang terdekat dari korban ini atau calon korban karena istilah grooming ini sebetulnya kan bertahap begitu ya, pelan-pelan sekali begitu ya Ibu Sani ya. Kita ke Ibu Ciput. Betul sekali. Baik, ke Ibu Ciput dari kasus yang dialami Aureli ini, apakah saat Indonesia dapat disebut saat ini begitu ya, Indonesia dapat disebut dalam kondisi urgent pelindungan anak dan perempuan atau sebetulnya ini dari dulu sudah terjadi hanya belum banyak yang speak up saja, Bu Ciput? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Kalau bicara urgent tentunya kita berlandaskan pada amanat konstitusi ya, bahwa semua penduduk Indonesia itu berhak atas perlindungan. Nah, apalagi dalam kondisi kita juga memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan pada penduduk Indonesia khususnya anak, maka sebetulnya satu pun korban itu harus menjadi perhatian. Jadi kita nggak bisa melihat dari sisi kuantitatif jumlah sedikit atau banyak itu semua prioritas Mas Iqbal. Baik, Ibu Ciput, Ibu Sani, kita jeda terlebih dahulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami Haja di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan kembali dialog dengan Ibu Sani Budiantini Hermawan selaku psikolog anak remaja dan keluarga beserta Ibu Ciput Eka Purwiyanti, asisten deputi penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA. Ibu-ibu terima kasih, kita lanjutkan kembali dialog. Kita masih bersama Ibu Ciput. Ibu, terkait mengapa kasus semacam ini sebetulnya kan masih dianggap tabu begitu. Sering orang tidak ingin speak up karena malu. Apakah ini memang dianggap tabu dan terus akan seperti ini kalau melihat dengan historicalnya Bu Ciput?
Ya, betul Mas Iqbal, masih dianggap tabu, tapi sebetulnya ada juga situasi yang menggembirakan dari sisi pengaduan yang masuk di Sapa 129, ini kanal pengaduan nasional untuk perlindungan perempuan dan anak. Kami mencatat setiap tahun itu ada peningkatan jumlah kasus yang diadukan oleh perempuan maupun anak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani, percaya diri untuk melapor dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan pendampingan yang utuh, termasuk rehabilitasi dan tidak terikat dengan pembiayaan karena itu semua sudah dijamin negara. Nah, akan tetapi kekerasan yang lain selain kekerasan seksual itu masih sering juga dianggap normal. Jadi berdasarkan data kami yang paling tinggi aduan kasus yang masuk kalau untuk perempuan dewasa itu adalah KDRT, sedangkan untuk anak itu adalah kekerasan fisik dan psikis, dan yang kedua itu adalah kekerasan seksual. Nah, kemudian dalam konteks kita bicara child grooming, di mana pelakunya ini adalah orang dewasa, di aduan kasus kami contohnya di sepanjang tahun 2025, itu ada sekitar 48% pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu adalah laki-laki dewasa. Baik. Dan dapat kami pilah karena di antara orang dewasa itu juga ada yang anggota keluarga, itu 50-50. Jadi hampir sama, sekitar 20%-an pelaku itu adalah laki-laki dewasa yang bukan anggota keluarga. Bisa jadi di antara mereka itu adalah pelaku child grooming. Gitu Mas Iqbal. Nah, kenapa kemudian tadi anak-anak ini yang jadi korban tidak berani melapor? Mbak Sani sudah menyebut beberapa hal. Jadi yang pertama sebetulnya ini keseluruhan untuk korban kekerasan seksual itu karena merasa takut menerima stigma negatif dengan berbagai konsep definisi kesucian perempuan yang ada di Indonesia. Nah, ini pertama yang paling banyak mereka takut untuk menerima stigma dan kemudian mengkhawatirkan masa depan mereka pada saat mereka berani speak up. Baik, Gitu. Ibu Ciput, terkait Selain- stigma negatif tadi kesucian perempuan begitu hingga para korban ini enggan melaporkan karena dalam tanda kutip malu atau tidak merasa percaya diri karena nanti akan ada victim blaming begitu dari beberapa pihak begitu. Bagaimana cara untuk mengurangi stigma negatif ini? Mungkin ini untuk pertanyaan Ibu Sadi juga, Bu Ciput terlebih dahulu. Iya, betul. Kalau kami dari sisi penyedia layanan pemerintah, itu yang utama adalah dukungan. Jadi korban itu perlu dukungan sejak awal mereka berani speak up. Siapapun itu yang pertama dia bercerita. Karena ini yang paling penting, kita cenderung untuk kemudian pada saat mendengarkan korban bercerita, kita cenderung kemudian untuk menyalahkan korban pada respon pertama yang diberikan. Ini patut dipahami karena tidak semua orang pernah menjadi korban kekerasan seksual, yang mana itu kondisinya macam-macam ya Mbak Sani. Ada yang bisa dia itu freeze dan kemudian ada pada saat pelaku memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi, tentu ada ketergantungan yang membuat mereka nggak berani untuk keluar dari ruang aman yang mereka anggap ini adalah ruang aman di relasi tersebut. Nah, upaya kami tentunya memastikan di seluruh Indonesia pada saat ada korban mengadu, maka mereka dijamin kepastian hukumnya, dijamin kepastian untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang diupayakan Kementerian PPPA dengan memastikan semua pemerintah daerah itu membentuk unit pelayanan bagi perempuan dan anak. Yang mana hingga saat ini kita masih punya PR, ada sekitar 125 kabupaten kota yang belum membentuk dan 4 provinsi yang belum bentuk. Kemudian yang kedua, Mas Iqbal, kami lakukan adalah memastikan ada anggaran yang tersedia untuk memberikan layanan ini. Nah, itu selain di anggaran di pemerintah daerah melalui APBD, kami di nasional juga menyediakan alokasi dana alokasi khusus bagi perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Saat ini memang baru sekitar 305 pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang mendapatkan dukungan anggaran ini. Kita masih
mengharapkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR mestinya juga mendukung, harusnya semua daerah mendapatkan dana alokasi khusus ini. Gitu Mas Iqbal. Baik, Ibu Sani, ini juga kan sudah mencuri perhatian dari anggota DPR juga begitu tadi terkait stigma negatif tentang kesucian perempuan, belum lagi dengan mencuatnya isu atau kasus Aureli buku Broken String ini kan menunjukkan bahwa orang tua beberapa kali begitu ya melakukan pengaduan dan dianggap agresif, terlalu protektif begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Ibu Sani? Iya, kalau tadi ya sebenarnya kenapa sih anak misalnya yang mengalami kasus ini cuman dia takut melapor misalnya ke orang tua gitu ya. Tadi saya juga sempat dapat melihat bahwa kadang-kadang mereka memang sebenarnya takut disalahkan. Jadi seringkali anak-anak itu kalau ngomong aja ya, aku nih misalnya mengalami seperti ini, biasanya orang tua yang pertama kali muncul adalah tuh kan udah dibilangin atau kamu sih nggak nurut misalnya. Nah hal-hal kalimat-kalimat seperti itu tuh membuat anak menjadi shutdown, jadi nggak mau terbuka lagi gitu karena dia tuh butuhnya adalah dukungan atau perlindungan bukan makin disalahkan. Divalidasi Makanya begitu Ibu? biasanya orang tua iya, validasi itu kan sebenarnya apa yang dirasakan ya, tapi lebih karena ini disalahkan gitu, disalahkan, diinikan. Sebenarnya action pertama ketika anak seperti itu, kita langsung merangkul anak bahwa you are okay, kamu safe dengan kami, gitu. Yang membuat anak akhirnya mau terbuka tanpa ada stigma negatif gitu dari apa yang terjadi. Karena ini juga kebetulan klien saya sendiri mengalaminya dan untungnya kan kita sudah punya wadah psikologi. Makanya dia langsung lapor ke saya, langsung ini cepat sekali gitu ya, langsung saya ngomong ke orang tuanya dan ini akhirnya tertangani dengan baik begitu. Karena biasanya saat grooming ini anak akan merasa sadar dia ini dimanfaatkan ketika sudah ada ancaman biasanya. Jadi sudah stepnya kan merasa nyaman dulu, ketergantungan, kemudian mungkin diiming-iming dan sebagainya, kemudian baru merasa sadar ini ada nggak benar. Nah ketika nggak benar, anak kadang-kadang susah menolak, susah asertif untuk menolak, tapi akhirnya dia juga susah ngomong sama orang tuanya. Nah ini yang menurut saya selain orang tuanya berikan perlindungan, anak juga dikasih edukasi untuk menolak secara asertif gitu, bahwa oh ini udah nggak benar, saya harus stop, saya harus cut off komunikasi ini seperti itu. Jadi selain orang tua dibekali, anak juga dibekali cara untuk menolak ajakan-ajakan yang tidak wajar. Baik, Ibu Sani, ini kerap kali banyak sekali juga korban kekerasan begitu, baik itu secara seksual, fisik, psikis, adalah setelah di abuse atau di dalam arti dilecehkan, kadang langsung ada love bombing dari pelaku begitu. Apakah ada ciri-ciri khusus begitu, tanda-tanda dari seseorang sudah menjadi korban child grooming atau juga mungkin kekerasan yang lainnya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat polanya tuh khas ya. Kalau orang pelaku itu kan biasanya ngasih rasa nyaman, kemudian melakukan tindakan kekerasan. Nah, anak ini merasa nggak nyaman, kemudian dirayu lagi gitu. Ada tadi love bombing, jadi ada fase honeymoon, sehingga anak merasa terakui, merasa nyaman lagi. Nanti kemudian siklusnya begitu lagi. Nah, sehingga anak tidak bisa terlepas dari siklus ini gitu. Nah, ini yang menyedihkan lagi kalau memang sebenarnya orang tua tidak mengetahuinya. Dan bahkan anak tidak tahu kemana dia harus sharing begitu, karena kan ada rasa ketakutan yang mencekam. Kita tahu bahwa fase anak itu kan banyak rasa ketakutan, rasa kegelisahan, dia belum firm dengan dirinya begitu. Makanya kasus yang diangkat juga kan setelah sekian lama dia baru bisa berbicara, karena segitu lamanya memang delay effect untuk meyakinkan bahwa ya saya berani untuk ngomong. Karena kalau awal-awal biasanya penuh dengan ketakutan gitu ya, penuh dengan rasa tidak ada yang bisa melindungi saya gitu. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya. Makanya di sini saya juga menghimbau orang tua untuk membangun rasa percaya anak dan orang tua itu yang sesungguhnya. Sehingga anak juga ketika ada masalah dia akan lirik ke orang tuanya untuk berbicara dan merasa aman. Jadi ini kita bisa melakukan antisipasi dibanding kurasi yang jauh pastinya akan lebih sulit dibanding antisipasi di awal. Berarti antisipasi yang paling disarankan untuk situasi seperti ini, di mana keluarga adalah the safest place begitu ya, tempat paling aman begitu. Ibu Ciput, terkait apa agar kasus ini harus dilakukan begitu dari pihak-pihak terkait, dari Kemen PPPA, agar kasus ini tidak terulangi, dan haruskah ada perbaikan sistem begitu dari segi pelaporan? Tadi juga Ibu sudah menyebutkan pendampingan dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama tentu tadi ya, kita pada saat ini
dari aduan yang saya sampaikan itu hanya fenomena gunung es. Jadi sebetulnya bisa jadi di luar sana masih banyak anak-anak ataupun perempuan dewasa juga usia di atas 18 tahun yang sedang dalam kondisi menjadi korban grooming dari seseorang, sehingga menjadi korban eksploitasi seksual. Kami mendorong jangan takut untuk lapor, bisa ke 129 telepon ataupun ke call centernya kepolisian, karena kami sudah bergandengan tangan untuk memastikan bahwa seluruh korban perempuan dan anak yang mengadu itu adalah pengaduan yang penting dan harus mendapatkan atensi secepatnya dengan analisis kondisi korban saat melapor, apakah mereka dalam kondisi kritis, keamanannya harus didahulukan, maka itu yang akan menjadi prioritas untuk didahulukan oleh petugas layanan. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Mbak Sani, sebetulnya di hulu itu adalah peran orang tua yang sangat penting untuk menjadi tempat aman bagi anak, tempat berbicara anak yang tanpa judgement, meskipun memang peran orang tua untuk mengarahkan anak, tetapi beri ruang dulu untuk anak berani berbicara, kemudian ada ruang untuk dialog, tidak buru-buru kemudian menghakimi atau menyalahkan anak pada saat anak melakukan tanda petik kesalahan. Nah, untuk ini kami bersama pemerintah daerah, karena urusan untuk pelindungan perempuan dan anak ini sudah dibagi kewenangannya hingga sampai ke pemerintah daerah kabupaten kota, memastikan bahwa ada layanan konseling keluarga melalui pusat pembelajaran keluarga, Mas Iqbal. Nah, pusat-pusat pembelajaran ini dibentuk untuk memastikan setiap orang tua dalam proses pengasuhan anak, ini karena anak sesuai usia tumbuh kembang, itu selalu pasti ada ditemukan situasi masa yang nantinya anak itu kemudian tidak menjadikan orang tua sebagai tempat pertama untuk mengadu. Nah, itu kan perlu strategi, perlu pendekatan yang berbeda. Maka jangan ragu para orang tua, datang ke Puspaga di kota masing-masing, atau bisa telepon melalui Sapa 129 pada saat menemukan kondisi persoalan. Kami tidak hanya menerima pengaduan kasus, tetapi juga memberikan informasi-informasi layanan yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya orang tua, terkait pengasuhan ataupun perlindungan anak secara luas. Baik, terima kasih Ibu Sani Budiantini Hermawan selaku psikolog anak remaja dan keluarga, dan juga Ibu Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang sudah memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA. Terima kasih Bu Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Hai semuanya, aku cuma mau kasih tahu bahwa aku baru mengeluarkan